Oke, kembali lagi bersama Pitutur Mbah Kakung di Nglendengi. Glendang-glendeng karo sing dikangeni. Siap. Ah, kali ini Pitutur Mbah Kakung kerawuhan tamu spesial. Dia adalah eh, seniman, juga orang yang mungkin sangat tahu lah tentang dunia pariwisata di daerah Borobudur khususnya. Saya kira nanti bisa kita ulas tentang saudara atau tamu kita ini lebih luas, lebih lanjutnya, lebih dalam. Tapi sebelumnya kita akan perkenalkan dulu. Monggo, bisa diperkenalkan dulu. Terima kasih Mas Puput. Sugeng Dalu, Rahayu untuk semua pemirsa channel Nglendengi ya. Yeah. Channel Nglendengi. Saya terima kasih nih udah diundang ke sini ngobrol-ngobrol di tempat yang asik banget nih. Teras Ya, kita ngobrol-ngobrol di sini cuman santai guys. Jadi Santai, kita mungkin nggak mau membahas hal-hal yang Iya, berat, iya, tapi iya. memang benar-benar kita ngobrol santai saja gitu ya Mas. Ya. Oke, benarkan Mas. Saya Herman, Ya, iya. lengkapnya Herman Widi Karyanto. Aktivitas saya banyak berkutat di Borobudur, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang berbasis pada pariwisata berbasis masyarakat, iya, seni iya, dan iya. budaya. Kalau Iya. dulu orang bilang parsenibut, pariwisata seni dan budaya, bahasa Orde Baru. Ya, oke. Orde Batu ya boleh. Gitu. Jadi ya aktivitas itu banyak kemudian menginspirasi saya, kenal dengan teman-teman banyak nih di Borobudur terutama gitu. Baik Tetapi memang basicnya dari seni ya Mas ya. basic, kebetulan saya memang sekolah di seni. Oh sekolah di begitu. seni. Nah sebetulnya teman-teman, saudara kita ini Mas Herman ya, namanya tadi kita sudah perkenalkan. Dia memang latar belakangnya udah orang seni, dan dilalah di Borobudur ini dia juga profesinya tidak jauh-jauh juga dari apa yang menjadi bidangnya, dan sekarang lebih terjun kepada dunia pariwisata di sekitar Borobudur ya? Iya, Dengan kebetulan seninya juga ya. betul. Kami mengembangkan konsep, saya mengembangkan konsep dengan teman-teman itu wisata ekokultural gitu. Jadi ekologi dan kultural itu culture, karena memang orang datang ke Borobudur itu kan motivasinya atau motivationnya itu kan cultural motivation. Jadi kesini itu untuk mengerti banyak tentang budaya. Borobudur ini kan punya magnet Tetapi kuat sekali lah. kenapa ya Mas? Maksudnya nek sekarang ini kan usaha-usaha di bidang pariwisata banyak dan lagi menjamur, dan lagi memang benar-benar diangkat sama pemerintah juga termasuk nggih. Dan mungkin memang bisnis pariwisata itu ibaratnya sekarang itu kayak sesuatu yang benar-benar menjanjikan. Iya, iya, Nah, iya, dan iya. makanya banyak orang yang berbondong-bondong berusaha untuk mengemas sesuatu untuk dijual dan bisa menarik wisatawan untuk bisa mendapatkan atau menghasilkan cuan. Nah, kenapa jenengan malah lebih tertarik di mengangkat di seni kayak dan kebudayaan kayak? Iya, karena memang itu saya lebih cenderung bahwa Borobudur tuh magnetnya itu untuk magnet berbasis budaya ya. Nah, memang cultural motivation tadi saya sampaikan, memang orang kesini itu pengen tahu lebih tentang kebudayaan yang pernah ada gitu, terutama karena memang ada situs besar sekali di sini, tinggal nenek moyang, warisan nenek Bukan moyang. karena dulu, mungkin gitu. bukan karena mungkin kontestannya belum banyak atau gimana gitu, enggak juga. Salah yang- satunya yang jelas kita itu berbasis pada wisata yang berbasis konservasi lingkungan dan budaya gitu. Jadi kebetulan kalau karya-karya kami juga lebih banyak berbasis pada environmental art, gitu, seni lingkungan gitu. Karena gini Mas, apa ya, nek saya lihat ya, nah kebanyakan usaha-usaha yang di bidang pariwisata kan lebih kepada
finansial instan ya, ibaratnya kayak orang kalau modal langsung dapat keuntungan tanpa memikirkan apa dampak dan efek dari itu. Yang penting menarik wisatawan terus menghasilkan cuan kan gitu. Jadi kan memang bukan seperti itu atau memang karena ada alasan lain gitu? Jadi pariwisata itu dua sisi mata uang ya. Jadi ada istilahnya ada toksik, ada toniknya. Toksik itu racunnya, tapi juga ada toniknya. Jadi kalau kita bicara indahnya ya memang indah, kemudian menghasilkan cuan. Tapi toksiknya tetapi tetap paling utama aja masalah sampah aja ini mesti harus clear dulu. Sampah lingkungan kita. Jadi pariwisata maju tapi lingkungan nggak ketata, terus terutama dari segi pengolahan. Kalau sekarang yang memang sudah banyak di sini ada beberapa TPS 3R lah dibantu dari pemerintah itu untuk membantu bagaimana meminimalisir sampah-sampah yang ada. Jadi itu pun juga yang kami lakukan dengan teman-teman di beberapa desa. Kita untuk konsisten untuk menjaga dengan komunitas juga kebersihan terutama untuk lingkungan kayak sungai, mata air. Kebetulan kami juga di lereng-lereng Menora yang kita gunakan atraksi gitu. Kembali ke saya ya Mas Nek, saya ini ngomongin di luar konteks bahwa saya yakin apa yang Anda sampaikan dan apa yang menjadi misi jenengan itu sesuatu yang mulia. Cuman ini ngomong ke kita lebih ke pribadi ya. Saya melihat itu manusia atau segelintir orang itu kan melakukan sesuatu atau berkarya atau membuat sesuatu pasti kan berbanding dengan keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, nek saya gitu loh, dengan harus meluangkan banyak waktu, bahkan pikiran, bahkan tenaga, kok hasilnya mungkin tidak secepat yang kita inginkan, atau terlalu lama atau kurang, menurut saya tidak segera menghasilkan cuan, itu mungkin saya akan berpikir lagi. Beda mungkin dengan jenengan. Jenengan saya lihat dari kasih Mas. Apa yang suguhin kopi, pakai barista. Kalau mau, silahkan bisa unjuk saja buat santai saja. Soalnya kita ngobrolnya produk lokal harus support. Kearifan lokal ini. Support produk lokal gitu teman-teman. Berarti jenengan juga termasuk yang mensupport kayak produk UMKM atau produk-produk dari lokal untuk diangkat bisa menjadi sesuatu. Kita mendorong mendorong potensi-potensi lokal, entah itu produk UMKM, kemudian berbasis pada alam lingkungan. Karena tadi kan kembali lagi jangan sewu. Kembali lagi bahwa saya kan lebih menyoroti ke sesuatu karya. Itu pasti karena kita menciptakan sesuatu karena ingin mengharapkan hasil dari karya kita. Seperti itu. Otomatis seperti itu. Tetapi apakah dengan karya jenengan seperti itu tidak terlalu lama atau mungkin prosesnya terlalu gitu. Padahal jenengan saya yakin banyak referensi, banyak mungkin pilihan usaha-usaha yang bisa menghasilkan sesuatu langsung instan gitu. Seperti itu. Atau ada pemikiran lain dari jenengan? Iya, kalau saya sih sebenarnya gini. Apapun itu kegiatannya gitu, kita harusnya secara istilahnya mind map lah. Mind map kita ini bagaimana kita memetakan pemikiran kita itu harus ada main produknya kalau kita mau bisnis ya, atau kita mau membuat suatu produk untuk kemudian kita tawarkan main produk itu kemudian ada supporting produk-produk pendukungnya. Jadi main produk ini yang dapat dibilang ini prime-nya lah gitu atau premiumnya, kemudian supporting ini yang terima kasih Mas. Untuk reguler tiap hari bisa jalan. Kalau jenengan sendiri punya produk enggak? Yang mungkin sambil jenengan mungkin berkecimpung di situ, mungkin jenengan juga menjadi menjadi sarana untuk promosi di pariwisata di daerah-daerah. Tetapi sementara jenengan sendiri punya enggak produk-produk
ingin juga ikut dijual atau ingin dipromosikan ke sebenarnya kalau pariwisata kan tadi saya sampaikan lebih ke ekokultural ya, jadi atau ekoculture itu kita memang produknya lebih mengeksplorasi apa yang ada tanpa mengubah sedikit eksistensinya. Gitu. Jadi misalnya dengan teman-teman ini kita susur menoreh, kemudian susur sungai, kemudian susur eksplorasi desa gitu ya. Jadi kita nggak ngubah sama sekali. Di Indonesia seperti itu karena itu living culture kan, itu yang memang harus dijaga, harus ada baik itu dari narasi storynomic atau storytellingnya, kemudian dari kita cerita tentang orang buat gerabah, orang buat kerajinan dari bambu itu kan sudah turun temurun ya. Oke, siap. Nah, tetapi apa keuntungan jenengan gitu? Apakah mereka membayar jenengan? Nah, kadang gini, soalnya ibarat kebanyakan ini ke pendapat saya. Saya akan mungkin menjadi mungkin jadi sedikit gambaran buat menggambarkan orang-orang sekitar, sebagian dari beberapa orang mungkin akan sependapat dengan saya bahwa saat kita melakukan sesuatu pasti kita akan mengharapkan sesuatu juga. Dengan mengangkat mengeksplorasi tanpa merubah ekosistem alam atau yang bisa dieksplor lah ibaratnya, tapi tanpa merubah sesuatu. Di situ benar-benar mengangkat sesuatu yang alami, yang memang tidak dibuat-buat. Itu apakah Anda mengharapkan sesuatu juga dari itu, membuatkan mungkin dalam tanda kutip minta bayaran atau upah atau dari itu? Iya, kalau kita bicara produk tentunya ada konsekuensi logis, itu orang juga akan bukan melulu atau memang bukan melulu masalah bisnis caranya gitu. Iya, memang tidak. Jadi kalau kemudian kita konsekuensi logis ketika kita membuat paket paket kunjung gitu, apapun bentuknya itu, terutama yang berbasis alam dan budaya tadi. Kemudian karena ini kita sudah kemudian kita kasih highlight bahwa ini adalah wisata minat khusus, special interest tourism gitu. Jadi kita juga sudah punya pasar sebenarnya, walaupun sangat dapat dibilang niche market, jadi yang cilik lah gitu. Tapi kita justru dengan yang pasar khusus kita juga punya harga khusus kan gitu. Kalau kita bicara kemudian sisi bisnisnya lah gitu. Sampai sekarang ini jenengan mungkin sudah berkecimpung di sini lama nih. Kira-kira udah berapa Saya start di wisata ini sekitar tahun 2009 lah Mas. Sekarang 2003 tuh. Teman-teman bisa bayangin saja. Dari 2009 sekarang 2003 masih eksis di situ. Artinya orang yang saya kira benar-benar profesional. Maksudnya profesional itu melalui saya yakin sudah melalui berbagai dinamika dan itu, dan sekarang masih eksis tetap di situ. Artinya orang ini, Bapak ini atau Mas Herman ini di samping memang menekuni di bidangnya, juga mungkin merasa peduli dan memiliki dan mencintai pekerjaannya, karena sesuatu pekerjaan tidak akan bisa bertahan lama jika tidak dijalankan dengan rasa cinta. Kan seperti itu kira-kira. Menurut saya seperti itu. Menurut Anda gimana? Iya, karena memang ini satu challenge, tantangan. Yang kedua memang passion saya di situ. Sebelum di sini kan saya lebih banyak menggarap di luar Jawa, terutama Kalimantan, dari Kalimantan Barat sampai Kalimantan Utara. Kebetulan saya pernah eksplor semua, kemudian bikin kerjasama dengan masyarakat sana. Siap. Untuk pengembangan wisata minat khusus sampai ke Manado Tua, sampai ke Talaut, Talaut ujung sana pernah. Gitu. Artinya Mas Herman ini bukan kaleng-kaleng ya, maksudnya bukan kaleng-kaleng, karena memang pengalaman dia sudah sampai mana-mana di Kalimantan Lama, terus artinya benar-benar memang Mas Herman ini tahu betul apa pekerjaannya dan apa yang harus dikerjakan, dan sekarang pekerjaan yang dijalankan ini benar-benar tahu sekali, bukan hanya sekedar coba-coba atau iseng-iseng saja kan gitu. Jadi memang karena itu yang jadi
kenapa saya kemudian sangat-sangat interest, kemudian saya antusias karena pemikiran yang mendasar adalah bahwa Nusantara ini sangat kaya, Mas. Nusantara ini sangat kaya. Di lagu sudah diekspresikan. Kalau kita bicara karya seni, ada lagu ini Gus Pras itu Nusantara 1 sampai 7. Cerita Nusantara. Dan itu kemudian menarik saya untuk bagaimana saya bisa mengekspor, kemudian mempunyai kesempatan untuk keliling Nusantara. Memang kaya-kaya. Dan yang kita cari kan originalitas, Mas. Origin, kemudian uniqueness-nya ya, keunikan budaya kita ini sangat menarik. Tapi memang kalau kemudian kita ini di pasar global saat ini memang masih belum ya. Jadi memang masih dalam pasar wisata minat khusus, terutama untuk teman-teman manja dan antusias. Tapi sekarang anak muda sekarang itu luar biasa. Mereka juga sudah punya ketertarikan. Saya beberapa antusiasnya juga masih tinggi kayak. Ekspor sekarang itu untuk ekspor ke alam, gunung itu sampai artis-artis pun udah pada yang naik gunung, udah bereksplorasi yang laut-laut yang jarang didatangi orang. Ya satu sisi dengan adanya medsos mereka bisa naik lah gitu ya, naik dalam arti wah bisa ngetren nih foto-foto di tempat yang belum pernah didatengin gitu, hidden gem lah istilahnya. Ya termasuk di kawasan penerbangan banyak juga. Oke, sebelum kita lanjut ke perbincangan yang lebih dalam lagi, mungkin teman-teman bertanya-tanya ini, loh kenapa hostnya atau saya penampilannya seperti ini, terus masnya seperti ini. Ya, kembali lagi bahwa tema kita sekarang kan tentang seni dan pariwisata, lebih ke itu. Dan sebelum kita lebih dalam menggali tentang Mas Herman ini, alasannya kenapa? Karena Nyun Sewu, saya kedatangan tamu orang seni, kita ingin mengakrabkan pemirsa dengan hal-hal yang sifatnya seniman orang Jawa ya, penampilannya orang Jawa kan gitu, khususnya orang Jawa gitu. Untuk sekali ini kita lebih seperti ke khusus orang, mengkhususkan ke orang Jawa. Tetapi apabila program kita ini atau channel kita ini bisa diterima ke semua kalangan, itu yang kita harapkan ya gitu. Oke, Mas Herman. Tadi sedikit mungkin tanya-tanya tentang sisi atau basic jenengan di dunia seni dan juga pariwisata, dengan pengalaman jenengan, terus niat jenengan juga bukan hanya finansial keuntungan saja, ada niat mulia juga di situ. Saya akan tanya sesuatu yang mungkin lebih apa ya, lebih dalam tentang Mas Herman. Ada pengalaman yang mungkin sampai sekarang tidak akan terlupakan nggak tentang profesi jenengan ini, entah itu pengalaman di lapangan, entah itu pengalaman, pokoknya pengalaman yang paling terkesan buat jenengan di dunia yang jenengan jalani sekarang? Ada, banyak. Yang paling berkesan pernah waktu itu saya masuk ke pedalaman Kalimantan Barat, itu di Sekadau, Sintang, masuk ke, ada satu desa yang memang satu kampung itu enggak, yang bisa baca tulis cuma satu orang, satu orang aja. Mereka masih hidup di rumah betang. Itu memang belum terjamah sama sekali oleh orang-orang luar, gitu ya. Sama sekali. Nyun Sewu ini kita bukan mengkritik pemerintah atau enggak, sama tidak ada unsur itu. Kita tidak berbicara tentang politik, pemerintahan dan apa. Cuman apakah nggak ada orang yang sampai ada ke komunitas atau suku atau kampung yang belum terjamah oleh pendidikan, baca tulis, dan apakah tidak ada yang peduli kayak gitu? Waktu itu ya sekitar tahun 2015 atau 2000, belum, sekitar tahun 2011 waktu itu kan saya kesana ya, 2010 itu memang belum semerata sekarang mungkin pembangunan waktu itu. Kendala itu luar biasa, aksesibilitasnya juga masih benar-benar sangat tradisional, jalan juga belum bagus.
Kemudian di sana memang masyarakat juga untuk sekolah itu jauh Mas. Jalan kaki Mas. Jalan kaki. Dan kemudian yang menarik di sana, setelah saya bersosialisasi lama gitu kan, saya harus balik ke penginapan saya di kota, kesasar Mas, itu yang menarik. Artinya begini, mungkin orang seperti jenengan dengan ide-ide yang cemerlang, saya kira hal-hal seperti itu bukan akan malah menjadikan motivasi jenengan bahwa ini bisa sesuatu yang bisa dijual atau bisa diangkat untuk mungkin seperti itu. Iya. Jadi waktu itu betul itu memang kemudian saya punya banyak muncul ide bahwa ketika kita keluar, mungkin kita peralatan kita, equipment kita, kendaraan kita itu harus yang proper misalnya. Memang karena waktu itu hujan deras Mas. Hujan deras sekali, kebetulan di tengah apa istilahnya kayak perkebunan apa ya, perkebunan sawit dan segala macam itu, blank kita. Semua peralatan, saya sudah mempersiapkan peralatan otomatis waktu itu ya, tapi belum GPS yang kayak sekarang belum. Gitu. Semua kebetulan karena memang nggak ada listrik Mas di pedalaman itu, sama sekali nggak ada di rumah betang itu udah berbatasan sama Malaysia sebenarnya. Nah, itu semua hilang Mas, sinyal hilang, semua hilang. Kita wah udah gelap gitu. Dua alam jadi kayak sungai, apa yang terpikir saat itu jenengan? Yang terpikir ya memang harus segera pulang gitu kan. Terus ini gimana? Ada ketakutan enggak? Ada ketakutan enggak saat takut? Ada lah ya, ada rasa was-was, nggak takut was-was, tapi saya harus mencari solusi bagaimana biar bisa keluar gitu kan. Sementara peralatan saya soalnya gini itu drop gitu. Soalnya gini Mas, di tahun segitu nek bayangan saya itu pedalaman Kalimantan dengan tadi bilang masih sangat original, tertutup, belum ada yang bahkan orang bisa baca tulisannya saat itu kan saya langsung asumsinya saya wah kayak di film-film itu wah pedalaman di hutan orangnya gini pasti akan mencekam. Wah gitu. Kalau mencekam sangat mencekam. Kemudian satu rombongan saya itu dengan Bapak Kepala Dinas Pariwisata sana juga waktu itu, Kabupaten kalau nggak salah Skada waktu itu, terus kita saya orientasi, saya punya bekal mapalah benar. Saya harus mengorientasi Medan, mengorientasi peta juga, tapi peta begitu off ya Medan. Jadi saya harus melihat minimal saya ada kontak dengan yang paling terdekat, itu harus ada sumber cahaya misalnya, karena mesti ada kehidupan situ. Itu dengan kondisi hujan deras, padahal mobil kita waktu itu sudah harus memang pakai 4x4 ya waktu itu harus pakai. Oke, sekarang profesi jenengan itu lebih ke apa? Profesi jenengan itu, jenengan bisa apa profesi jenengan itu biar orang itu tahu dan jelas orang ini orang seni sekarang dia itu profesinya apa gitu. Pengusaha atau guide atau pencari ya atau cuman cari fan aja kan atau mungkin lebih apa profesinya yang jelas. Iya, kalau secara basically saya tetap penggerak pariwisata minat khusus ya. Dalam hal ini kadang saya juga sering ada orang manggil untuk saya menjadi konsultan pengembangan wilayah, pengembangan potensi. Itu memang basic saya di situ, terutama untuk community development ya, sama community based tourism gitu. Itu menjadi basic pekerjaan saya, profesi gitu ya. Tapi tetap secara kesenian, tetap gitu kesenian, tapi saya benar juga kesenian yang minat khusus juga gitu. Lebih banyak menggeluti dunia seni musik tradisi yang kemudian kita gabungkan dengan musik modern, jadi lebih orang bilang itu kontemporer, tapi aku lebih bilang lebih ke etnik yang kemudian kekinian lah gitu. Itu beberapa masih sering berkarya dengan beberapa teman memang, tapi nggak kita publish banyak, publishnya terbatas. Terus yang jelas fokus di environmental art, seni lingkungan, jadi kita tetap menggunakan berbagai macam bahan yang nature, kemudian kita membuat karya yang berarti nggak fokus hanya satu profesi ya, bisa apa-apa bisa dijalankan. Yang jelas di bidang pariwisata tetap tidak jauh-jauh dari seni dan budaya. Seni dan budaya. Tetap siap fokus kita di situ.
Kemudian kalau supportingnya ya ada beberapa lah gitu, kita garap event yo kan gitu. Itu kalau kita bicara tadi untuk regulernya, kita tetap garap event, tapi event kita juga yang tematik mas. Kita jarang sekali event, ada beberapa kali event yang memang itu kerjasama dengan beberapa produk ya, tapi kita biasanya sangat tematik. Kita akan menawarkan tematik, kemudian kita buat lah. Basicnya tetap ke culture sama lingkungannya, sama ekologi lah gitu. Sedikit pemberitahuan saya sampaikan dulu ke teman-teman bahwa Mas Hirman ini juga salah satu personel atau anggota di Pitutur Mbah Kakung. Iya, benar ya? Betul. Nah, Nyun Sewu, dia masuk ke Pitutur Mbah Kakung mungkin ke paling akhir di antara teman-teman yang lain. Nah, sekarang saya akan bicara tentang Pitutur Mbah Kakung. Mungkin tadi sudah sedikit mengulas tentang Pak Hirman sendiri atau Mas Hirman sendiri dengan basicnya seperti itu, dengan pengalamannya dia, terus dengan kemampuannya dia, terus ya semua tentang sedikit banyak tentang Mas Hirman pribadi. Nah sekarang lebih ke apa yang menjadi dasar dan motivasi atau alasan jenengan mau masuk di Pitutur Mbah Kakung ini? Menarik. Kenapa? Karena saya pertanyakan ini karena Nyon Sewu, Mas Herman. Pitutur Mbah Kakung ini kan konten yang baru kemarin sore. Belum banyak viewernya, belum banyak subscribernya, baru merintis bahasanya kayak gitu. Kenapa jenengan tertarik? Ya, kalau yang jelas saya dari tagline teman-teman yang angkat itu saya senang banget Pitutur Mbah Kakung, karena dari dulu saya banyak dipituturi sama Mbah Kakung saya gitu. Oh, gitu. Artinya bahwa ada kesamaan Mas itu konten ini kok mungkin klik. Selaras dengan jenengan. Jadi seperti itu loh mungkin ya teman-teman. Bisa digambarkan sesuatu yang mungkin dilihat belum apa-apa, atau mungkin sesuatu yang masih merintis, pemula, tetapi apabila di situ ada kesamaan dan mungkin ada rasa cinta di situ, akan menjadikan seseorang mau atau peduli, akhirnya pingin masuk dan melu bahasanya orang Jawa, melu berkarya sama teman-teman yang lain, bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang lain. Seperti itu kira-kira. Iya, karena pitutur ini kan banyak ya. Pitutur itu kemudian salah satu cara transfer knowledge kalau saya bilang gitu, dari para pinispo, orang yang sudah berpengalaman yang mumpuni ke generasi saat ini gitu. Kenapa saya tertarik Pitutur Mbah Kakung? Ya itu tagline-nya bagus, kemudian mengangkat tema-tema filosofi Jawa ya, filosofi Jawa. Jadi dengan kemasan komedi situasi gitu, ataupun kemasan yang sangat-sangat ringan gitu. Saya pikir kalau ini nggak kemudian kita buat, nggak kemudian kita sampaikan, kita narasikan ke generasi muda saat ini satu itu jelas akan mengalami kepunahan. Karena ini butuh penanganan yang sifatnya menuju pelestarian lah gitu. Minimal ke diri kita, ke keluarga kita. Yang kedua, pitutur ini kan sudah banyak orang nggak dengar kalau anak muda sekarang, karena akan lebih banyak tertarik dengan apapun yang berbau modernitas kekinian saat ini. Ini sekarang apalagi udah ada AI, ada ini yang lebih, mereka tinggal klik dan tinggal nyari tahu. Tapi kalau kita bicara karakter building gitu ya, ini ada yang bergeser nih. Dari kita kan tidak hanya raga tok, fisik tok itu enggak. Kita punya jiwa, punya rasa. Kebetulan saya memang masa kecil saya di desa, di gunung, dengan tradisi Jawa yang cukup kuat waktu itu di keluarga saya. Mbah Kakung saya itu ya mituturi, atau sampai ke bapak saya itu mituturi
baik itu dari mulai dongeng ya si kancil itu dongeng Oh malam. iya. Kemudian Itu dari saya kecil juga. wayang suguhan cerita. wayang itu sudah menjadi sesuatu yang kemudian orang mituturi itu lebih enak dengan salah satu gambar wayang. Setuju. Salah satu favorit saya yang saya ingat waktu itu dari Mbah Akong saya sampai ke bapak saya itu yang selalu dibidurkan waktu itu favorit saya itu Bima Suci. Siapa? Bagaimana Bima Suci? Oh, Bima Suci. Bagaimana pelakon, pencarian jati diri seseorang itu kemudian menemukan karakternya, menemukan apa yang kemudian menjadi kalau sekarang visi misinya dalam hidup. Nah itu Bima Suci itu Bima Suci itu sing yang di situ ceritanya tentang mencari Banyu ya, Tirto Suci Perpitosari itu. Iya. Dasar gitu. Ya, Tantangan yang luar biasa. setuju Mas. Soalnya gini Mas, ini berbagi kepada mungkin generasi seumur kita gitu. Mungkin saya sama Mas Herman mungkin nggak terlalu terpaut jauh soalnya umurnya. Mungkin Mas Herman di bawah tahun 80-an sedikit ya. Mungkin bisa 78, 79. Berapa? 76. Oh 76. Saya 80-an lah, berarti kan nggak terlalu. Ada pengalaman menarik Mas. Mungkin jenengan juga akan mengalami juga mungkin. Saya itu dulu pas kecil, kalau tidur, padahal saya udah SD Mas. Kalau tidur kalau nggak masuk ke sarungnya bapak saya, gitu, itu nggak bisa tidur dulu. Padahal nek SD sekarang kelas 3, kelas 4 udah gede Mas. Tetapi saya memang itu pengalaman dan selalu harus disetelin wayang itu loh. Dari jam 9 sampai pagi. Itu kan Semarang Sentuh biasanya gitu. Itu kayak apa ya, suguhan setiap malam mesti disuguhi seperti itu. Jadi tadinya buta, nggak tahu apa-apa, nggak tertatih, tapi semakin lama semakin kita bisa menikmati, ternyata ada cerita di sini. Tadinya cuma dengar cerita-cerita itu, terus kok ternyata cerita ini menarik, diikuti menarik, sampai sekarang akhirnya saya jadi suka sama wayang gitu loh Mas. Betul. Karena ceritanya yang benar-benar kejadian di alam semesta sekarang yang kita alami itu tergambar di pewayangan. Betul. Itu waktu itu ya memang istilahnya pendidikan karakter paling tepat ya. Di zaman-zaman itu. Zaman-zaman jadi kita unggah-ungguh, Trapsilo, Toto Kromo, kemudian Budi Pekerti itu masih tergambarkan langsung memang, dan masih di situ masih kental ya, diajarkan oleh orang-orang. Ya kita belum banyak terkontaminasi ya. Waktu itu kita juga zaman kecil saya belum ada listrik. Benar. Jadi kalau bermain ya sore itu kalau kita amben gitu, udah bener. masih pakai, kalau nggak pakai dulu saya teplok. Dulu saya malah dengernya masih pakai baterai. Iya betul. Wah itu baterai kalau nggak salah itu sekitar 3 atau 4 baterai radio kuno gitu ya. Radio kuno itu kemudian kalau habis kan kita di desa ini susah belinya. Di PP Mas. Di PP bener. Nah itu yang mengalami masa-masa seperti itu adalah generasi 80-an lah. Ya. 80-an itu tahun 80-an pasti akan mengalami masa-masa seperti itu. Anak-anak sekarang mungkin sudah nggak ngerasain ya. Masa seperti itu. Oke, Mas Herman. Kembali lagi ke topik ya. Tadi saya tanyakan tentang Pitutur Bakong. Pertanyaan ini tidak pernah bosan dan tidak pernah lupa saya selalu tanya kepada semua yang anggota atau personel Pitutur Bakong. Ya. Pertanyaannya adalah, apa tidak ada ketakutan bahwa Anda masuk ke Pitutur Bakong yang notabene-nya adalah konten yang baru merintis? Apakah tidak ada takut bahwa apakah ada hasilnya? Apakah akan ada apakah sukses? Apakah akan menjadi konten yang besar, yang banyak viewernya, penontonnya? Pernah terpikirkan enggak bahwa keraguan dan ketakutan seperti itu? Kebetulan enggak, karena gini, prinsip saya itu apalagi kalau dalam berkarya gitu atau melakukan pekerjaan lah ya, itu harus yang seneng dulu, yang benar-benar kita seneng. Makanya dibilang passion lah kalau nanti. Kalau orang saya bilang mancing ajar-ajar. Jadi kalau kita
melakukan sesuatu itu kalau mbah kakung saya kalau ngendika manjing ajur ajer itu kita totalitas lah kalau sekarang. Jadi hasil itu nanti tentunya akan mengikuti itu konsekuensi logis kan sebenarnya itu jelas impact dampak itu kan dari situ selama kita prosesnya total mas gitu kan. Makanya kalau aksesnya accessible sangat accessible ya gitu. Jadi ya udah kita bikin aja terutama yang positif lah tentunya. Apalagi ini menyangkut suatu nilai-nilai yang bisa kita sampaikan gitu dengan apa yang kita alami tentunya faktual dan aktual juga untuk tetap kita sampaikan saat ini. Karena apa kalau kita dengar berita, lihat berita, baca berita saat ini semua saya lihat itu mempunyai ada dekadensi lah secara moralitas. Anak kecil kelas SD sudah bisa membunuh orang. Gitu. Yang gitu orang-orang yang misalnya non sewu nih dalam konteks salah satu perguruan yang berbasis atau pondok yang berbasis agama terjadi pemerkosaan siswanya itu apa ya dekadensi. Kenapa itu hilang kan banyak pitutur gitu atau lokal wisdom kita yang tidak tersampaikan dan pitutur Mbah Kakung hadir mungkin sedikit banyak bisa ya memberikan contoh baik atau hal-hal positif kepada generasi sekarang. Niatnya pitutur kan seperti itu nggih Mas nggih. Betul. Nah, tetapi kenapa saya tanya hal tentang takut dan masuk ke pitutur Mbah Kakung ini? Pertanyaan saya karena di pitutur Mbah Kakung ini kan nggak ada personel yang bayaran Mas. Bener-bener nyuwun sewu. Pitutur Mbah Kakung di sini kan tidak sama sekali tidak ada yang dibayar. Bahkan kita kadang mengeluarkan kocek sendiri bahasanya untuk transportasi, untuk rokok atau apa. Kenapa saya bertanya tentang itu? Jadi makanya setiap kali saya tanya kan karena pitutur Mbah Kakung ini benar-benar nggak ada bayaran di sini, gitu Mas. Ya kalau saya sih penting asik aja dulu. Harus bisa enjoy dulu. Nah, artinya gini ya, mungkin sedikit banyak atau gambarannya gini ya Mas Herman ya, bahwa melakukan sesuatu itu harus didasari dengan rasa cinta dulu. Kira-kira seperti itu. Betul. Nah, saat kita mencintai sesuatu hal atau mencintai pekerjaan kita, jadi kita akan lebih enteng, lebih mudah dan tidak akan merasa terbebani dan harus begini kalau harus tidak selalu tidak selalu dihitung dengan keuntungan materi. Mungkin seperti itu kalau kita menjalankan sesuatu dengan rasa cinta dan rasa kesenangan atau passion gitu tadi ya. Jadi kalau kita kembali ke falsafah Jawa itu ada namanya milik gendong lali. Jadi kalau kita ya gitulah, nanti teman-teman bisa lebih mengupas lebih dalam, tapi milik gendong lali itu mengingatkan kita untuk kita tuh jangan milik dulu lah. Ya, itu ya. Atau kemudian Jawa benar-benar. Iya, tapi itu memang berat untuk dilakukan saat ini ya. Iya, untuk sekarang ini sangat berat. Saya kira semua itu implementasi sesuatu tentang itu pasti akan susah. Bahkan sekarang nyun sewu saya lihat-lihat di konten-konten bahkan di podcast atau di acara-acara televisi ya kita nggak usah sebut televisi si A si B. Bahkan kadang ada pemerintah juga yang membuat sesuatu yang selalu hanya mengimplementasikan sesuatu dengan keuntungan, dengan cuan. Itu kan padahal tidak mendidik. Saya kira tidak mendidik. Mungkin oke lah bagi pebisnis memang selalu harus ada imbalan keuntungan atau finansial, tetapi semua itu kan tidak selalu harus keuntungannya finansial uang. Seperti itu kira-kira. Iya. Jadi benefit kan ya nggak harus uang. Iya, makanya. Kalau kita udah langsung berorientasi profit misalnya, itu ya saya pikir susah ya. Atau ya tapi kita harus profesional. Tapi memang hal seperti itu memang nggak bisa dilepas. Iya. Itu boleh deh. Makanya kalau kita kembali ke falsafah Jawa, pitutur bahasa itu milik ngidong lali itu tadi. Jadi ya kita harus kalau kita itu kakek milik mesti wah kok laline ya akeh loh. Jadi akan ada sesuatu yang luput. Jadi terus kita memang nggak boleh kita mau mencari keuntungan ya boleh. Tapi semua ada ukurannya kan. Bagaimana apakah
kalau kita memang mau bikin satu konten yang itu memang ada konten bisnisnya ya tentunya kita akan misalnya produk lah, kita mau menawarkan produk itu kan jelas berorientasi pada produk payu, bisa dibeli banyak orang, kita bisa mendapat input ataupun income banyak. Ya kalau belajar aja di marketplace, buat aja di marketplace kan gitu. Secara garis besar bahwa gini, bahwa Pitutur Mbah Kakung ini ingin membuat atau menyuguhkan, memberikan sebuah karya kepada masyarakat, kepada viewer, kepada para pemirsa semuanya, tanpa maksud itu gini Mas, untuk sementara ini kita tidak berpikir tentang ya orientasinya ke keuntungan finansial saja, cuman bukan money oriented, cuman kalaupun nanti di belakang ada Tuhan memberikan itu ibarat bonus bagi kita. Ya, intinya bahwa misi kita sekarang adalah memberikan sesuatu pesan positif, gitu saja ya Mas. Ya, betul. Mungkin seperti itu, kita memberikan sebuah pesan positif. Oke Mas, saya tanya lagi, jenengan sudah masuk di Pitutur Mbah Kakung, ada kesan-kesan atau sesuatu pengalaman atau mungkin hal-hal yang mungkin menurut jenengan bisa disampaikan atau bisa diberitahukan kepada para pemirsa yang lain atau masyarakat lain atau tidak? Mungkin kalau ada apa yang selama jelas, masuk di Pitutur Mbah Kakung? Pitutur Mbah Kakung itu adalah satu gerakan teman-teman anak muda terutama ya, yang memang punya kegelisahan untuk kembali lagi ke kepribadiannya yang asli gitu. Artinya kepribadian itu kita sadar bahwa kita masyarakat Nusantara gitu ya, yang punya banyak sekali budaya-budaya adiluhung. Itu aja. Jadi ini gerakan yang saya pikir bagus di Pitutur Mbah Kakung, pengalamannya di Pitutur Mbah Kakung ya gitu, yang kita mengekspresikan apa yang menjadi waktu itu menjadi salah satu pitutur atau menjadi salah satu istilahnya ageman gitu yang bisa disampaikan dengan gaya anak muda sekarang tentunya, karena jujur anak muda sekarang suruh belajar bener gitu susah. Akhirnya media-media ini menjadi salah satu alternatif sih, bagaimana kita bisa istilahnya kerennya itu transfer knowledge lah gitu. Kita atau sharing knowledge lah, kita berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan berbasis pada local wisdom gitu, pada apa yang sudah ada ya, local genius juga yang kemudian bisa kita sampaikan ke khalayak umum. Dengan kapasitas dan pengalaman yang sangat luas dari jenengan, menurut saya itu apa yang ingin Anda berikan dan ingin Anda pesankan kepada masyarakat luas lewat Pitutur Mbah Kakung? Ya, kita kembali ke jati diri kita gitu. Jadi jati diri bangsa kita gitu. Kita bangsa yang memiliki pribadian adiluhung. Itu penting sekali di semua adat suku yang pernah saya datengin ya. Itu semua punya. Semua ada. Bahkan mereka punya hukum adat, aturan-aturan adat yang nggak bisa dilanggar. Yang itu bagus untuk dilakukan saat ini. Bahkan makanya dulu saya sempat kepikiran bisa nggak ini dikonversi masuk ke hukum yang ada ya, hukum nasional atau hukum negara yang ada. Karena selama saya jalan-jalan keliling Nusantara itu semua nggak ada yang nggak bagus. Semua pitutur ya di semua suku itu bagus semua. Semua bagus. Nggak ada yang nggak bagus. Artinya jenengan sudah ya bukan menjelajah keliling Indonesia enggak, cuman sudah banyak pengalaman jenengan keluar Jawa, ke Kalimantan, ke daerah mana. Selalu setiap daerah itu punya kearifan pasti ya, punya kearifan lokalnya, punya mungkin di sini pitutur-piturnya juga ada pesan-pesan juga di sana yang itu jika diangkat itu sesuatu hal yang positif yang bisa setidaknya memberikan energi positif kepada generasi-generasi sekarang ini ya Mas ya. Itu kalau kita nggak membuat seperti ini gitu ya secara lokal, ini kan lokal ya.
itu minimal kita akan menyelamatkan generasi kita lah di sekitar kita, di lingkungan kita. Ya saya harap nanti juga teman-teman di berbagai macam pulau, di berbagai macam etnik itu sangat mungkin untuk kemudian mengeksplor apa yang menjadi kearifan lokal tadi ya, lokal wisdom. Karena setiap saya mengunjungi pulau dari ujung ke ujung gitu ya, itu bagus semua Mas, dan nggak ada yang nggak bagus sebagai identitas nasional atau identitas Nusantara. Makanya kita harus bangga menjadi orang Nusantara, kemudian dengan kelokalan kita. Teknologi kita itu udah luar biasa Mas, di mana saja kemana aja gitu. Nusa Tenggara Timur itu juga banyak bagus, Nusa Tenggara Barat banyak bagus, Lombok, Ternate gitu, kayak Ambon gitu, semua bagus. Terakhir kemarin kita juga banyak ekspor tentang itu ya gitu, untuk kemudian diwujudkan menjadi beberapa pagelaran musik gitu. Kemudian saya sempat tertarik itu di ada salah satu di pedalaman Kalimantan di Kutai Barat itu mereka ada tenun ulap doyo itu dari rumput gitu. Terus di sana ada rumah betang yang dari rotan. Artinya semuanya itu sudah digawe Mas di pedalaman Nusa Tenggara Timur. Waktu itu di mereka ada satu teman-teman sana itu, kalau kita kan jagung itu diolah bareng-bareng, dia diambil satu dipukuli Mas, satu sampai kemudian menjadi tepung ya. Jadi makanan kayak apa kalau di sini apa ya? Ya di sini mungkin nasi jagung bukan. Jadi satu-satu kemudian nanti digoreng. Digoreng atau kemudian dibakar lah, bukan goreng, dibakar. Popcorn ya. Ya kayak gitu. Tradisional sekali. Tapi tradisional. Nah, itu menarik. Dan itu bisa dijual lagi ibaratnya itu diangkat terus sebagai sebuah kekayaan. Iya, kalau kita di daerah Ternate sekarang pengolahan sagungnya apanya. Itu dari sisi kuliner, belum dari sisi arsitektural. Artinya bahwa gini Mas, bahwa konten pun juga sama. Konten pun juga sama, bahwa saat konten itu bisa mengangkat sesuatu yang punya nilai jual tetapi bernuansa positif, pasti apa ya, bisa dijual juga Mas. Bisa bisa diambil pelajarannya juga oleh para iya betul pemirsa kan gitu. Jadi kalau kita nggak bikin, kita akan kalah. Karena Nyon Sewu, konten-konten sekarang kan rata-rata gini Mas. Konten-konten sekarang tuh lebih menawarkan sesuatu yang instan Mas. Instan itu apa sih sekarang yang lagi tren? Ibaratnya kalau sekarang lagi tren Nyon Sewu ada kriminalitas. Nanti kita buat konten kriminalitas. Bahkan kadang ada yang sampai mengganggu ketertiban masyarakat hanya untuk nyari viewer, nyari like, nanti nyari animo penonton yang banyak kan gitu. Jadi mereka menggali sesuatu sing bukan kearifan, bukan sesuatu kekayaan natural, kekayaan alam, kekayaan budaya sing yang positif, tetapi membuat sesuatu sing karena yang laku itu sekarang ini, jadi melakukan membuat sebuah konten yang seperti ini, entah ekstrim, entah sesuatu yang vulgar, entah sesuatu yang mungkin sifatnya sedikit kritik kepada pemerintah, kepada sosok figur, itu kan yang lagi laku. Nek Nyon Sewu kalau ke pitutur bakal kan nggak ke situ arahnya gitu Mas. Oke Mas, sebelum kita tutup nanti kita nikmati dulu, kita minum dulu kopinya. Thank you, terima itu kasih ada teman-teman yang bikinin ini, baristanya top banget ini. Nih teman-teman ya. Ini Tangi Ngopi, waduh. Nah, bisa di Mas jelaskan dulu tuh sama di daerah mana kita ini, apa saja. Ini salah satu, kalau teman-teman pergi ke Borobudur, ini salah satu balkondes di Desa Gilipurno. Ini kita udah benar-benar di lereng Menoreh, hampir ke puncaknya Menoreh. Iya. Potensi teman-teman sini ya, potensi alamnya luar biasa, potensi budayanya sangat-sangat luar biasa. Banyak situs-situs tua terkait dengan kesejarahan, terutama pahlawan Ponegoro ya. Pahlawan nasional, Wali-wali gitu. Di sini ada beberapa situs gitu. Alamnya bagus banget.
ibaratnya teman-teman mungkin wisatawan-wisatawan yang mungkin berkunjung ke Borobudur meluangkan waktunya, bisa ada waktu bisa mampir ke sini ya. Ya. Tempatnya nyaman, tenang karena masih nuansa Betul. kampung pedesaan bahkan Oksigennya, pegunungan. wah ya. betul, oksigennya bagus. Itu sangat recommended buat teman-teman mungkin yang butuh ketenangan. Ya, betul, ketenangan. Ngopi juga di sini, kopinya tradisional juga kopi-kopi langsung buat. Langsung. Jadi ya kunjungi. Di mana ini Mas? Ini di Balkondes Giripurno. Balkondes Giripurno ya. Arah dari Candi Borobudur itu sekitar 3 sampai 4 km lah. Ya, jadi Lebih. nggak jauh. Tidak jauh dari Nggak Candi jauh, nggak Borobudur. jauh. Perjalanan kita maksimal 10 menit Iya. maksimal ya. Jadi ini rekomend untuk teman-teman Recommended ya. nge-explore living culture di sini, budaya-budaya yang di sini, alamnya juga Siap. luar biasa. Yang seneng trekking, seneng sunrise, wah udah bagus. Oke, teman-teman, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Tadi saya sudah menggali banyak tentang sosok Mas Herman ini, dari siapa Mas Herman, terus apa keahlian dan bidangnya di apa, terus profesinya apa, terus tujuan kenapa mau masuk ke Pitutur Mbah Kakung juga sudah, terus harapan-harapan juga untuk masyarakat, untuk teman-teman yang lain juga sudah. Jadi mungkin sudah waktunya Pitutur Mbah Kakung, saya sebagai pembawa acara mungkin banyak kesalahan dan kekurangan. Mas Herman, kita tutup. Siap. Barangkali suatu ketika atau di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang lebih berkompeten, lebih punya lebih lagi lah ibaratnya. Orang-orang penting lagi. Syukur-syukur nanti ada teman-teman juga yang kepingin ikut berpartisipasi di konten Pitutur Mbah Kakung ini. Pitutur Mbah Kakung sangat welcome, sangat membuka diri. Kalau ingin berkarya, memberikan sesuatu yang positif kepada tontonan atau kepada masyarakat yang sifatnya positif, kita siap untuk teman-teman ya yang kepingin ya. Cukup sekian perbincangan kita kali ini bersama Mas Herman. Kita akan menghadirkan tamu-tamu yang lain lagi. Tetap di Glendengi. Glendang-glendeng karo sing dikangeni. Wassalam.